Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Triandika Aprizal dengan NIM 2311059 dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara, Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Baiklah, saya di sini akan menjalankan tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu kami, Ibu Dian Novita Esos MSI, dari MK Teori Organisasi tentang Kepemimpinan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang arti kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi kepemimpinan itu termasuk dalam kita mau memimpin seseorang itu kita harus mempunyai jiwa pemimpin terlebih dahulu dan bisa mempengaruhi pikiran. Maksud mempengaruhi pikiran itu supaya kita bisa melaksanakan tugas-tugas yang tentang kepemimpinan tersebut supaya tidak berbeda arah. Contoh kepemimpinan di area tempat kerja. Kepemimpinan di tempat kerja sering mencakup masalah yang terkait dengan komunikasi, manajemen perubahan, penyelesaian konflik, pengembangan karyawan, memahami karyawan, dan mengatasi masalah kesehatan mental. Jadi, sebagai pemimpin atau kepemimpinan, kita harus mempunyai akal, ide, dan mempunyai rasa empati kepada karyawan. Dan contohnya ini di salah satu tempat kerja. Dan kita harus memahami sikon kondisi karyawan seperti apa, dan sikon kondisi tempat kerja kita seperti apa. Jadi, pemimpin itu harus mempunyai jiwa yang sehat dan mempunyai akal yang sehat juga. Selanjutnya, bagaimana sih seorang pemimpin itu perannya dalam menghadapi sebuah konflik internal? Kepemimpinan itu dalam menghadapi konflik internal itu ada dua identifikasi. Yang pertama adalah mengidentifikasi sumber konflik, dan yang kedua mengelola emosi dan memediasi konflik. Mengidentifikasi sebuah konflik, contohnya percecokan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik ini dapat terjadi di berbagai lingkungan. Contoh seperti antara individu atau kelompok atau dalam organisasi. Konflik dapat memiliki dampak positif dan dampak negatif, tergantung bagaimana konflik tersebut diselesaikan oleh pemimpin. Pemimpin juga harus mengidentifikasi sumber utama konflik tersebut. Contoh, apakah itu terkait dengan perbedaan tujuan, komunikasi yang buruk, atau hal dan menemukan proses untuk menemukan penyebab konflik yang terjadi ini. Dan yang kedua, mengelola emosi dan mediasi konflik. Seorang pemimpin juga harus memiliki kemampuan mengelola emosi. Contoh, di berbagai individu atau kelompok ada orang yang terjadi perselisihan atau terjadi konflik. Jadi seorang pemimpin, kita tidak boleh membela pihak yang satu dan pihak yang dua. Kita harus netral di tengah-tengah untuk menyelesaikan konflik masalah tersebut supaya tidak terjadi perselisihan yang berkelanjutan. Baiklah, selanjutnya kepemimpinan itu dibentuk atau dilahirkan sih? Menurut saya kepemimpinan itu dilahirkan karena sejak kita lahir, pemimpin itu pasti sudah terbentuk di dalam diri kita. Selanjutnya, kepemimpinan dibentuk. Kepemimpinan dibentuk itu bisa kita mempelajari tentang pemimpin tersebut supaya bisa terjadinya suatu pemimpin di dalam diri kita. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjawab soal-soal yang diberikan dari teman saya. Soalnya yaitu yang pertama, bagaimana pemimpin dapat membantu mencegah terjadinya konflik di masa mendatang? Oke, saya jawab. Kepemimpinan itu dapat membantu mencegah konflik di masa mendatang dengan membangun kepercayaan dan menciptakan budaya komunikasi yang terbuka. Contoh, menangani potensi masalah dan menjaga hubungan antara anggota dan tim yang efektif dalam mencegah timbulnya konflik yang berjalan. Contohnya yaitu kepemimpinan dengan melaksanakan komunikasi yang terbuka supaya bisa didengar banyak orang dan tidak terjadi konflik antara individu satu atau kelompok satu atau yang lainnya.
Makanya kalau terjadi masalah konflik, pemimpin harus membuka istilah itu konferensi pers supaya antara individu satu dan individu yang dua secara terbuka menjelaskan konflik-konflik mereka, apa yang sedang terjadi, dan memecahkan masalahnya di situ juga, supaya yang lain juga bisa memberi solusi-solusi yang baik antara individu satu dan individu dua, supaya masalah mereka cepat terpecahkan atau terselesaikan. Dan yang selanjutnya adalah mengapa penting bagi pemimpin untuk mengelola emosi selama konflik berlangsung. Seperti yang sudah saya jelaskan di materi yang sebelumnya tadi, mengelola emosi selama konflik itu penting bagi pemimpin karena emosi yang tidak terkendali dapat memperburuk situasi dan membuat keputusan yang diambil menjadi tidak rasional. Pemimpin yang mampu mengendalikan emosinya dapat berpikir lebih jernih dan menjadi mediator yang baik dalam menemukan solusi konflik yang sedang terjadi atau sedang dialami. Contohnya, mengapa sih pemimpin itu pentingnya mengatur emosinya di saat sedang ada konfliknya berlangsung? Oke, contohnya itu yang pertama adalah supaya pemimpin itu harus menahan emosinya ketika ada konflik, supaya tidak menjadikan masalah yang baru, supaya bisa memecahkan masalah yang lama dan bisa mempersatukan antara individu satu dan individu dua secara baik-baik kembali dan tidak memanasi suasana. Apabila terjadinya emosi, seorang pemimpin akan menjadi situasi yang buruk bagi individu satu dan individu dua. Selanjutnya, bagaimana sih strategi seorang pemimpin untuk menyelesaikan konflik secara efektif? Sebelumnya juga sudah saya jelaskan, tapi sedikit saya tambahkan kembali ya. Yang pertama itu membangun kepercayaan antara anggota tim. Contohnya, membangun kepercayaan itu supaya salah satu anggota tim itu tidak mencurigai seorang pemimpin tersebut, apakah pemimpin tersebut aneh-aneh atau tidak. Yang kedua, mengembangkan keterampilan komunikasi, termasuk mendengarkan secara aktif dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Contohnya, seorang pemimpin menjelaskan materi yang telah diberikan dan anggota timnya harus mendengarkan secara aktif supaya tidak terjadinya omongan-omongan yang tidak diinginkan atau tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Yang terakhir itu memberikan ruang untuk kompromi dan solusi kolaboratif sehingga semua pihak itu merasa diakomodasikan dalam penyelesaian konflik. Contohnya, memberikan ruang kompromi itu contoh memberikan ruang antara individu satu dan individu dua untuk berkompromi selayaknya menyelesaikan masalah mereka. Dan di sini pemimpin sebagai mediator atau mediasinya, dan pemimpin juga berhak untuk mendamaikan dua belah pihak secara positif. Dan materi yang terakhir sebelum penutupan, jika ingin sukses, atasi 7 masalah kepemimpinan dalam perusahaan. Yang pertama, kegagalan berkomunikasi, kurangnya akuntabilitas. Yang ketiga, segan untuk melakukan pemecatan, kurangnya pemerataan, kurangnya visi yang jelas, eksekusi yang tidak berjalan, dan terakhir tidak bisa menyusun budaya perusahaan yang kuat. Jika seorang pemimpin ingin sukses, atasi ketujuh masalah tersebut. Insya Allah kalau misalnya masalah yang 7 tersebut sudah diatasi, seorang pemimpin akan bisa berjalan dengan mulus di suatu perusahaan dan bisa memimpin anggota tim-timnya yang ada di bawah-bawahnya. Oke, sebelum penutup, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami, Ibu Dian Novita Esos MSI, yang sudah memberikan tugas kepada kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sudah berada di akhir sesi dari pelajaran tentang kepemimpinan. Saya di sini mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan, dan saya juga mohon maaf kepada dosen pengampu apabila materi yang saya berikan kurang jelas dan lengkap.
Selebihnya saya terima kasih kepada dosen pengampu kami, Ibu Diana Vita Esos MSI, yang telah memberikan tugas kepada kami. Saya ucapkan di sini terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.